Saya itu NKRI harga mati. Kok jangan tepuk tangan dulu. Soalnya yang minta-minta saya pindah negara itu followersnya dia. Apa? Waktu nge-host dangdut tuh kagum, kocak juga karena gue tahu seberapa butuhnya nih orang sama duitnya. Ada yang penting kita bisa tertawa dengan gelombang tawa kita menyapu dunia. Selamat datang di Masa Ospek Suci. Kali ini kedatangan Ari Kritik. Kakak bos. Hormat. Wih. kakak bos. Ini konten apa? Masa Ospek Suci. Berarti saya itu Abu kayak Suci. senior-senior yang Yang gak laku. yang tua-tua datang tiba-tiba ngobrol gitu ya? Iya. Feel-nya ya? Sorry Dede, lu tuh udah lulus belum sih? Pas? Kuliah. Kuliah udah lulus. Akhirnya lulus, alhamdulillah. Baru udah selesai suci baru lulus kuliah. Iya. Tapi lulusnya gelar kehormatan atau emang real? Real lah, real. Loh enggak kan gua nanya. Real. Yang bikin pertanyaan ini parah ketawa kalian loh. Ini gua nanya bener. Real. Oh real. Karena ada jalur prestasi gitu. Enggak, real. Saya itu cuti pekerjaan 4 bulan. Oh wow. Untuk Skripsi. mengerjakan skripsi, sidang, revisi, skripsi lagi. Jadi kemarin kan banyak rame tuh yang pakai joki-joki skripsi. Iya. Oh iya. Tidak pakai, bro. Gokil. Enggak lah tau gak? Entah kenapa lo ceritanya begini malah lebih ngeselin lagi, Ri. Berarti kan sebenarnya lo mampu, tapi nggak mau. Dia. Ya kan berarti lebih nyebelin kan? Iya. Mampu menyelesaikan. Mampu menyelesaikan tepat waktu sebenarnya. Saya itu 4 tahun saya punya mata kuliah sudah habis, bro. Nah, terus? Tahun 2000, saya masuk 2003, 2007 itu saya punya mata kuliah itu sudah habis ya 90% lah. Mungkin ada 1 atau 2 yang memang harus Diperbaiki lah. diperbaiki. Ya. Belum selesai itu tinggal kerja praktek sama skripsi. Oke. Nah, terus itu saya kan tinggal skripsi. Ya. Jadi saya tinggal skripsinya. Bagus. Terlalu literal Makanya, milihnya. hati-hati. Tapi beneran sendiri itu ya? Sendiri, Bos. Masih inget gak coba? Masih. Judulnya? Masih. Judulnya itu studi penelitian etnografi pada kawasan ruang publik. Nah, salah satunya yang saya pakai standar itu adalah, ini kemarin baru rame tuh 3 tahun, 4 tahun kemarin. Apa tuh? Bagaimana perempuan itu tidak punya rasa nyaman di ruang publik. Karena ruang publik itu didesain dengan standar kenyamanan laki-laki. Iya. Oke. Bagus. Di skripsi saya sudah kasih masuk, bro. Sebagai sudut pandang. Bahan teliti. Iya, sudah saya kasih masuk itu di kuesionernya saya itu. Sudut pandang perempuan dalam penilaian Tata ruang. keamanan dan kenyamanan ruang publik. Iya. Saya sudah kasih masuk itu. Terus di situ ditanyakan kan kenapa saya harus memasukkan satu elemen tentang perempuan secara spesifik? Karena menurutku kalau perempuan sudah merasa aman dan nyaman, laki-laki otomatis merasa aman dan nyaman. Betul. Iya. Jadi memang standarnya itu harus ditaruh di perempuan. Oh, kemarin saya lihat tuh rame. Oh, sorry bro, skripsi S1 nih. S1 nih. Diomongin sama tim. Wah, S1 saya. Tapi kan solusinya udah ada sekarang. Apa tuh? Ya, Free Ladies Night. Iya, jadi bilang solusi juga kagak. Ya, kan cewek-cewek nyaman gratis, cowok-cowok iya. ikut nyaman karena Iya, banyak cewek. iya. Tapi kalau solusi kayak ruang nyaman untuk perempuan itu ketika perempuan semua ada di situ kadang-kadang malah malah nggak nyaman. Jadi tau. konflik ya. Jadi konflik, Kayak tau. ini gerbong khusus wanita. Selalu jadi konflik itu. Betul. Banyak banget perempuan yang merasa kayak kenapa ya pada akhirnya lebih nyaman merasa di gerbong laki-laki daripada di gerbong perempuan gitu. Makanya itu ketidaknyamanan adalah kenyamanan. Teori chaos. Teori chaos. Puncak dari keteraturan adalah ketidakteraturan. Tapi Emang kan ngomong-ngomong selalu ya, seperti itu. Tapi kita lagi ngomong serius begini, tim kreatif kita entah apapun itu, dia pertanyaan openingnya adalah jadi pindah negara nggak? Iya. Ya. Apa? Sangat sesuai sama yang kita perbincangkan Why? dari awal. Why? itu. Ini mau ditanyain. Nah iya, Kita mau ditanyain. Iya, harus tetap Kita mau ditanyain. profesional, apa Kita yang mau ada, profesional kita yang ada di baca. situ juga. Mau kosong Iya. kita juga bilang kosong, Ri. Kalau kosong juga kosong. Ya tidak mungkin lah. Enggak. Tidak mungkin lah. Ngapain saya pindah negara saya itu NKRI harga mati. Wes. Kok jangan tepuk tangan dulu. Soalnya yang minta-minta saya pindah negara itu followersnya dia. Apa? Masalah apa sih? Orang-orang tidak ada otak. Cuma gara-gara beda pilihan politik suruh orang pindah negara. Followers lu bro. Sorry bro. Berarti baru dong. Apa? Baru dong. Baru.
Waktu itu Coki. gara-gara apa sih? Gara-gara apa ya waktu itu ya lo diserang? Gara-gara pilpres lah, apalagi. Iya baru berarti. Gara-gara sosok nanya lagi dia kan, sosok nanya lagi. Iya, gua agak lupa soalnya beneran. Sorry. Lanjut. Capek-capek tretan Muslim dengan Coki Pardede dari tahun berapa tuh mereka Duet. 2016. Pokoknya yang dari Babi Kurma itulah. Iya. Iya. Iya kan? Sejak Babi Kurma tuh selalu mendorong orang untuk open minded. Iya. Pas pilpres kemarin nggak ada tuh followersnya open minded. Iya. Oh iya, karena waktu pilpres kemarin kan saya bukan open minded, Ri. Tapi Open invoice. Lebih ke open recruitment Nah, aja itu dia. kan itu kerja aja, itu kerja. Oh. Itu kerja. nggak apa-apa, saya hanya menunggu komedinya aja tuh. Kapan komedinya dikasihnya sama Muslim sama Anyway, karena menurutku keterlibatan kalian di situ itu tragedi. tragedi. Memang keterlibatannya tragedi, tapi invoice-nya itulah sukacita. Lumayan lah. Lumayan lah. Anyway, kita kalau misalnya ngomong mengenai Ari Kriting, lu waktu itu selesai di juara 3 ya. Betul. Suci 3. Suci 3. Suci 3. Suci paling itu tuh. Dan menurut gua Paling 3. enggak gini. Habis Gini, dia gini. kayak nuntut Gini, gitu. Wei. Apa? Soalnya suci paling. Gini. Kayak nuntut Gini, gitu. Wei. Apa nih? Alisnya nggak usah main gitu. Iya kan maksudnya itu Apa kayaknya sebuah gitu. pujian yang apresiasi yang Ah, iya, yang benar. akan- Kayak nuntut gitu loh. kayak Apa gitu. iya kayak itu sebuah apresiasi yang akan saya serap energi positifnya, jadi saya udah menunggu apa nih paling 3 ya. Tapi waktu itu menurut gua itu isinya di situ juga monster waktu itu. Karena Suci 3 ada turnya sendiri. Ada Yang lainnya nggak betul, ada Suci gitu. 3. Paling Ada. happening lah itu. Misalnya masa-masa di mana Cukup stand up happening. comedy itu mulai diterima banyak orang gitu. Setuju, Suci 3. setuju. Betul. Dan Jadi- mendorong beberapa hal juga kayak film komik itu juga salah satunya kan karena Suci lagi 3, happeningnya anak-anaknya. dari Suci 3 gitu. Iya, betul. Apa namanya? Betul. Momennya gitu. Bisa Nah, itu- dibilang waktu itu Suci 3 itu adalah masa keemasannya Kompas TV dalam memperkenalkan stand up comedy ke masyarakat. Iya. Waktu itu Suci 1 itu kayak perkenalan. Perkenalan TV-nya kan? benar Iya, juga. perkenalan TV-nya. Karena kalau nggak ada stand up kita nggak bisa ada Kompas TV tau. Benar. Dulu Iya. orang mikir koran ada TV-nya awalnya. Benar. Kedua akhirnya bagus juga nih. Ketiga kayak pengukuhan. Iya. Betul. 4, 5 sisanya menerima ininya Ka- aja. Kalau bahasanya anak-anak itu Suci 1 itu pendobrak, pembuka jalan. Pembuka Iya, jalan, of standar lah. course. Suci 1 pembuka jalan. Suci 2 itu definisi, menunjukkan stand up comedy itu seperti apa sih, Iya, teknik dan lain iya. sebagainya gitu. Ya, betul. Suci 3 itu membawa penonton, Betul. Iya. crowd. Jadi lucu-lucu crowd naik. Iya, Suci 4 itu membawa kualitas. Iya. Iya kan? Jadi orang udah bisa, oh ini berkualitas nih. Iya, udah mulai paham gitu. Suci 5 itu membawa Regen. Membawa Regen ke Belanda. Regen ke Belanda, betul. Dan katanya Regen aja. Suci terakhir itu udah lebih tanggung jawabnya Kompas aja. Iya. Lebih ke CSR. Lebih ke CSA. Kepada komunitas. Lama-lama kayak aduh kita udah bikin skenanya lagi. Ayo tanggung jawab gitu. Iya. Tapi kita tungguin aja karena nanti bakal ada Suci ke 11. 11. Lu masuk Suci tuh tahun berapa usia? Anjing lu Remin. Anjing Dia lu yang Remin. nengok alisnya main. Jadi kan gua ngegocek kata-katanya. Intinya waktu itu dia udah tua loh. Esensinya apa? Karena ini pertanyaan yang masih kuliah di Malang apa Saya enggak masih tuh? kuliah di Malang, saya Berarti masih umur berapa itu? 2013 ya. Suci 3 itu ya? Suci 3 itu saya 28. Sebenarnya usia 28. Kenapa ada sebenarnya sih, Rik? Sebenarnya tidak menurutku ya. Menurutku tidak setua itu. 28 kan maksudnya masih fine-fine. fine aja kan. Masuk Suci usia 28. Cuma bajingannya itu adalah Viko usia 19. Iya. Rispo usia 20. Aduh. Babe waktu itu masih usia 24 apa ya? Iya. Alfi 22, 21. Memang apa namanya masih belia-belia sekali Iya. saya punya. Finalisnya lah Iya. gitu. Jadi saya tuh disetarakannya ya Pak Pulung. Iya kan? Yang seangkatannya itu Pak Pulung. Bahkan Uus juga masih muda banget di situ. Uus. Benar. Memang akhirnya kategorinya memang ada gap sekitar 5 tahunan lah saya dengan yang lain-lain gitu. Jadi Iya. akhirnya saya bukan ditarik ke bawah tapi didorong ke atas tua. Iya, jadi kelihatan kayak kelas karyawan sendiri gitu ya. Dia ada memang anak-anak beda. gitu. Tapi pada waktu itu kenapa akhirnya tertarik nyoba komedi, Ri? Maksud gua kayak lo kan pada saat itu kan kuliah lagi berjalan. Betul. Di Malang ya? Di Di Malang. Malang kan. Maksud gua apalagi lo merantau. Kan orang pada umumnya kan pasti kan prioritasnya saat itu nyelesain kuliah dulu gitu. Kenapa tiba-tiba munculnya anjir ini ada Kompas, gua Seru pengen nih. ini. Jadi saya tuh pertama kali itu
masuk kampus itu tahun 2003 kan. Ya. Ambil studi Urban and Regional Planning gitu kan. Perencanaan wilayah dan kota. Memang saya tuh pengen masuknya di situ gitu. Tadinya arsitek, tapi ternyata setelah dapat penjelasan tentang planologi, skupnya lebih luas. Kayaknya ini lebih ideal. Boleh langsung masuk sucinya nggak? Sabar. Karena 2003, 2013, 10 tahun. Sabar dulu. Prosesnya ini panjang, bro. Prosesnya 10 tahun. Sebenarnya saya mau mundur ke SMP nih. Ini udah versi paling cepat ya. Oke. 2003 masuk kampus. Masuk kampus, ambil jurusan tata yang di kota. bawah. Iya. Iya kan? Visi saya tuh, jadi wali kota nih minimal. Nah, pokoknya sesuatu yang seperti itulah. Mungkin 3 bulan berjalan saya masuk organisasi. Iya. HMI saya dulu. Oh, HMI di Iya, kampus. Himpunan Iya. Mahasiswa Islam Indonesia. Akhirnya saya masuk di kampus itu masuk HMI. Saya masuk HMI berorganisasi. Setelah berorganisasi beberapa bulan, saya merasa kayak saya lebih suka organisasi deh daripada disiplin ilmu. Iya. Target saya berbelok gitu. Menjadi lucu banget. dari seorang teknokrat menjadi seorang politisi. Kader. Kayaknya saya mau jadi politisi deh. Saya kayaknya mau jadi anggota dewan, orang partai saya ini kayaknya. Selama beberapa tahun tuh. Yang membawa saya kepada tempat-tempat demo. Saya itu dulu aktif, cukup aktif demo gitu. Pokoknya ada masalah apa di ini, kumpul dengan relawan-relawan, turun demo. Orang lapangan lah ya. Orang lapangan lah pokoknya. Demo kita tuh kuliah di Malang sampai kita pergi demo ke Surabaya. Wow. Naik bis itu rame-rame itu. Tapi setelah beberapa tahun, demo itu tidak memberikan apa-apa untuk saya. Karena demo itu keren di omongan angkatan 98, 99 gitu kan. Iya, habis. 97, Setelah itu habis. 96 gitu. Kita tuh terinspirasi banget gitu ketika kita mau abang-abangan tahun 98 kita begini. Dari Malang kita berangkat ke Jakarta, kita harus melakukan itu. Tapi pada saat kita melakukan, anjing kita cuma pengganggu masyarakat, bro. Iya. Iya kan? Bikin macet, bikin rusuh. Dan SBY pada masa itu juga kayaknya cukup baik-baik aja gitu. Jadi kayak apa yang jadi emosi ini gitu. Dan lucu iya kan? Perlu waktu berapa tahun? Kayaknya caranya lain. Iya, kayaknya kita melawan apa sih ini gitu. Jadi jadi beberapa tahun kemudian saya lucu banget. Agak berjarak tuh sama dunia aktivisme gitu. Sudah tidak terlalu berjarak gitu sama dunia aktivisme. Tapi saya sering ngobrol sama teman-teman dari Indonesia Timur. Akhirnya concernnya itu visi aktivismenya ada, tetapi ngobrolnya itu seputar yang lebih sempit. Tentang Indonesia Timur. Kayak pendidikan, diskriminasi dan lain sebagainya gitu. Jadi saya punya teman-teman itu banyak keresahan dengan hal-hal seperti itulah. Nah, waktu 2011 Kompas TV naik, iya kan? Itu nggak ada di Malang. Gue bilang juga apa langsung 2013. Itu nggak guna tuh tadi tuh nice info itu buat apa tuh hubungannya? Akhirnya saya nonton di YouTube. Saya nonton di YouTube gitu kan. Perform-performnya teman-teman itu saya nonton di YouTube, termasuk juga stand up-nya Raditya Dika, Ko Ernest yang awal-awal itu. Nah, itu menginspirasi saya. Karena saya tuh langsung melihat bahwa ini saya belum belajar stand up ya. Tapi saya langsung bisa melihat bahwa anjing nih orang-orang bicara keresahannya dia. Mo Sidik utamanya itu waktu itu. Mo Sidik bicara tentang orang gendut. Ganggu banget ini kehidupan dunia terhadap mereka. Kok keren gitu. Ko Ernest bicara tentang ini kayak. Saya tuh kayak merasa kayaknya keresahan-keresahan saya tentang Indonesia Timur ini bisa saya bawa ke sini. Gitu. Itu yang bikin saya jejak. Nah, jadi sebenarnya itu perkawinan antara keinginan untuk membicarakan sesuatu. Iya kan? Jadi saya naik itu belum tahu untuk lucu apa enggak gitu. Keinginan untuk membicarakan sesuatu tapi tidak mau dianggap gila. Iya kan? Karena Karena saya sudah merasakan ketika saya menjadi aktivis tuh kayak orang gila gitu hanya kita ngomong tapi nggak ada perubahan juga, kayak ngapain nembak gitu. Tapi sasarannya nggak jelas gitu ya. Yang dengar teman-teman sendiri, bro. Rakyat udah nggak dengar pendemo pada masanya saya berdemo gitu. 98, 99, 97 gitu, rakyat itu pengen banget dengar orasi gitu. Betul. Nafas zamannya udah beda. Zamannya udah beda. Di zamannya saya berdemo tuh tahun 2004, 2005, 2006 kita diklaksonin, bro. Tong kayak anjing suruh pindah sama rakyat gitu. Padahal kita pengen menyadarkan kalian. Kita pengen kasih tahu kalian ada masalah gitu. Mereka kayak kalian masalahnya gitu. Itu yang saya rasakan gitu. Dan akhirnya lo merasa bahwa panggung komedi itu bisa menjadi ruang untuk itu. Magic banget, dan ketika saya coba memang benar. Ketika kita stand up komedi, kita menyampaikan keresahan kita, orang terhibur dan suka gitu. Gak ada yang klakson kita. Karena kan di gedung. Tapi pokoknya itu menyenangkan banget. Jadi itu yang bikin saya, kenapa tiba-tiba saya
beralih ke komedi karena saya justru melihat bahwa lewat panggung ini kita tuh bisa menyampaikan keresahan. Kayak kan materi-materi awal saya kan Betul. banyak keresahannya gitu. Materi-materi sekarang sih banyak sih. ya kalau sekarang sih kocak aja. Nanti kita akan sampai ke situ. Nanti kita akan sampai ke situ. tapi pada saat itu drive lo sebenarnya itu ya? Itu Itu sebenarnya. yang nanya. Ini memang nih anjing. Kebanyakan sih Udah dia ceritanya mundurin jauh. kebanyakan sih. Udah dia mundurin jauh. Jawabannya nggak di situ. Bayangin kalau dimundurin ke SMP, Bro. Jadi mundurin kayak emang anjing. itu bro, itu keresahan, menyampaikan keresahan. Iya. Dan itu emang ciri khasnya komik-komik pada awal-awal sih. Misalnya menyampaikan keresahan itu. Jadi lucu itu ya Bonus, bagian katanya. dari ya kita mau menyampaikan sesuatu supaya didengar ya ada lucunya nih. Betul. Gitu. Sekarang kan kebanyakan kebalik, lucu Iya. dulu baru dibalut sesuatu Iya. yang bisa didengerin. Betul banget. Jago nih orang ini. Maaf, makanya menang, Bro. Makanya juara Makanya satu. menang dia. Makanya juara satu. Makanya Kita belum Tadi belum belajar se- stand up di Malang berarti. Saya belajar di Malang. Masih sama- kuliah tuh langsung belajar. Masih kuliah. Gabung komunitas Malang berarti. Gabung komunitas malam. Jadi open mic pertama itu saya belum belajar teknik tuh. Belum tahu tuh apa tuh stand up comedy. Naik aja ke atas panggung membicarakan yang saya tulis gitu. Iya. Namanya jalan keluar kan. Yang penting berhentinya di mana nih? Enggak, karena mentalnya waktu itu diklaksonin aja kuat kan. Yang penting kan maju aja dulu dia. Iya. Gak dilempar udah bagus nih. Stand up pertama, stand up kedua juga gitu. Nah, Lucu stand up nggak open mic pertama? lucu. Nah itu. Bro, saya ini orangnya baperan coy, sumpah. Masa? Kalau tidak lucu tuh berhenti saya dari tempat itu. Sumpah. Tapi selalu ada kayak keberuntungannya komik tampil pertama tuh. Betul. Saya tuh lucu, cukup lucu. Pas turun tuh berasa artis saya. Karena semua orang tuh kayak kagum dan kayak gila lucu banget. Saya ke sana pesan minum diikutin, saya ke sini duduk diikutin kayak anjing. Kayak atensi publik. Karena kan apalagi pada saat itu biasanya atensi yang diberikan kepada orang timur kan bukan yang seperti itu Betul, kan, betul. tapi lebih kecurigaan, Betul. was-was. Happy gitu. banget saya waktu yang pertama tuh. Cuma itu memang saya punya obat mak 2 biji langsung. Asam lambung pertama itu. Asam Deg-degan, lambung. takut Iya, gitu. karena saya juga memang sudah beberapa kali jadi pembicara publik gitu. Iya. Tapi tidak pernah yang mengharapkan kelucuan. Iya. Jadi tidak ada beban ada. gitu, tidak ada Tidak beban. ada. Ketika stand up, Nggak ada bayangan dapat respon tuh haha gitu. Iya, Jadi kan nggak. titit gitu. woi. Lucu loh ini. Haha nih. Nggak ada. Iya, Jadi beban itu. Nah, yang pertama lucu, yang kedua lucu. Nah, habis itu yang kedua ini kita belajar sama Regi Hasibuan. Materi sama? Enggak beda. Wis. Beda dong. Beda. Waktu itu kita harus bikin materi baru. Wih. Jadi materi pertama lucu, materi kedua lucu nih. Ya. Habis itu belajarlah sama Regi Hasibuan. Ajarin lah tuh teknik stand up, apa callback dan lain sebagainya. Pulang itu saya punya otak kayak merdeka sekali kayak, wah anjir nih ilmunya begini nih. Tulislah materi saya tuh Ya. berdasarkan teknik yang diajarin Ya. Regi Hasibuan. Saya tampil yang ketiga, ngebom. So pintar. Tidak tulus. Tidak tulus. Merasa ingin callback disuruh nih gitu, tidak tulus. Tapi akhirnya habis itu baru dipoles sama Bang Regi. Oh, I see. Terlalu pengen nyoba-nyoba gitu. Tapi perjalanan karir lo tuh menarik ya. Sebenarnya setelah lo kasih konteks ini jadi ada fungsinya juga di cerita jadi agak panjang. Iya. Karena ternyata perjalanan karir lo tuh menarik. Ri. Lo tuh sebenarnya kan banting setir berkali-kali kan. Iya. Dari mulai Pengen lo jadi akademisi. pengen jadi akademisi, terus tiba-tiba berorganisasi, Iya. aktivis, terus stand up komedian, dan setelah lo dapet panggung entertainmentnya, akhirnya lo juga jadi penulis skenario, Iya. pemain film juga, pemain film dulu kali ya. Pemain film dulu. Pemain film dulu, penulis skenario, akhirnya juga sekarang ke sutradara. Iya. Sebenarnya kalau lo bisa simpulkan benang merahnya apa, Ri? Dari itu semua? Apa lo labil? Apa benang merahnya? Gue lihat lo kayaknya lo loncat-loncatnya tuh menarik sih menurut gue. Nah, ini kita mundur jauh lagi nih. Sumpah nih, jauh lagi nih, Bro. Sabar, Tapi lu nanya benang merah kan? Iya, nanya benang merah. Lu nanya benang Ini merah, demi ini lebih jauh. kebutuhan durasi, Remin. Lebih jauh. Ya boleh. Boleh, sabar. Oke. Nih. 2000. Bukan 2000, Bro. Waduh, 1992. 1992, 1993. Oke. Itu masa di mana saya tuh SD kelas 2. Oke. SD kelas 2. Nah, Hmm. SD kelas 1, SD kelas 2 itu saya punya mama, dia ngajar di SD kelas 6. Satu SD kita. Oke. Saya punya mama ngajar, tapi ya saya sekolah. Biasa aja dong mukanya. Banyak informasi nih harus Oke, diingat. oke, boleh.
Saya punya mama itu dia ngajar di kelas 6, jadi dia pulang jam 2 siang. Oke. Saya kelas 1, kelas 2. Pulangnya jam 10 pagi. Ini apa pertanyaan keluar berapa telur yang dibawa Wati, Bang? Kesel sih gua sebenarnya ya. Ini udah banyak Bukan angka ini. nih. Enggak, ini Iwan, bukan Wati. Bukan Iwan. Jadi saya kelas 1, kelas 2 tuh. Saya Iya. pulang jam 10 pagi. Saya punya mama pulang jam 2 siang. Rumahnya kami jauh. Ya, otomatis saya harus tunggu saya punya mama dulu. Pasti dong. pulang. Teman-teman sudah pulang sekolah semua. Tinggal saya itu dari jam 10 sampai jam 2. Pekerjaannya saya itu ke perpustakaan SD. Perpustakaannya itu cuman satu lemari besar begini aja bukunya. Tapi kerjanya saya itu setiap hari pergi ke lemari itu cari buku cerita. Saya itu cari buku cerita. Nah, jadi saya itu antara kelas 2 apa kelas 3, bukunya kan saya tidak bisa milih. Iya. Mulai dari yang cerita anak-anak sampai yang dewasa. Iya dong. Yang ada di situ aja Yang lah ada di situ pokoknya. aja. Orang cuma satu kotak doang kan? Iya. Jadi kelas 2 atau kelas 3 SD itu saya sudah hatam epos Ramayana dengan Mahabharata. Anjir. Bacaan yang tebalnya kayak setan itu. Iya. Jadi saya baca aja pelan-pelan tungguin kita punya ibu balik. Yang masih ngajar pulang Yang jam masih 2. ngajar. Iya. Jadi saya punya pekerjaan itu. Jadi mungkin dari kecil itu memang saya punya kepala itu sudah tertanam kisah itu bagaimana, cerita itu bagaimana. Storytelling. Jadi kalau kau tanya benang merahnya apa semuanya ini perpindahan ini, kisah. Saya itu pengen hidupnya saya itu memiliki kisah. Sama seperti buku-buku yang mungkin secara alam bawah sadar saya baca dari kecil. Selalu ada kisah. Kisahnya Ramayana begini, Karna begini, ya Mahabharata begini gitu. Jadi saya itu kayaknya sangat-sangat terkontaminasi dengan cerita-cerita gitu. Jadi ketika saya lulus kuliah, saya pengen cerita hidup saya itu jadi akademisi nih, kayak seru jadi insinyur. Saya dulu pengen banget jadi insinyur. Wah, ini beda lagi Beda nih. lagi nih. Iya kan? Ini Ini beda lagi nih. Gue baru denger nih. Ini Ini pas kapan nih? Pas baru mau masuk. Iya, boleh. Sekitar awalnya itu perasaan itu dari SMA lah. Oh, Iya, dari SMA. iya. Oke. Ini kita harus konfirmasi, kita harus cross-check. Ya akademisi kan maksudnya insinyur. Iya. Nah, itu jadi saya tuh pengen hidupnya saya tuh memiliki kisah gitu. Kisah. Tapi outletnya aja yang beda-beda di mana lo naro itu kan. Iya. Ada yang waktu itu masih jadi aktivis. Iya. Oh, I see. Lu senang bercerita lah. Senang bercerita. Pada akhirnya gitu karena kebanyakan baca cerita tuh dari jam 12 sampai jam 2 kan. Iya. Jadi pengen juga. Jadi otaknya itu udah bercerita aja. Makanya saya stand up juga kan storytelling aja gitu. Betul. Apa kemampuanku selain storytelling? Tidak bisa. Tidak bisa saya membuat nada-nada itu. Tapi storytelling aja udah. Tapi menurut gua ini kita bisa bayangkan inilah Lu pentingnya. hati-hati kalau nanya nanti ya. Kenapa? Jangan Tenang. Jangan yang memancing cerita masalah. Aman. Gue punya ingatan tentang gue umur 3 tahun tapi Enggak, kalau pertanyaan lu benar kita bisa belum. Ini lagi diusahakan Oke, supaya lagi, itu tidak keluar. Ya. Kalau pertanyaan lu benar kita bisa ngorek sampai ke situ tuh. Ya. Belum. Oke. Itu juga sebenarnya tergantung skill Anda masuknya juga sih. Tapi lo bisa bayangin betapa memang pentingnya perpustakaan di sekolah menurut lo. Bayangin kalau pada saat itu di sekolah Ari itu tidak ada perpustakaan, ya dia masih nunggu mamanya. Betul. Saya Dia masih nunggu mamanya aja gitu. bego aja gitu kan. Menjadi orang yang kosong kali ini. Kosong gitu. Bayangkan setiap hari kamu kosong dari jam 10 sampai jam 2. Ayo kosong banget saya itu pasti itu. Anjir. Tapi itu ternyata ini sesuatu yang menarik. Berarti lo udah sangat familiar dengan membaca itu dari kecil. Dari kecil menarik. Dan akhirnya saat lo juara tiga suci, Ri. Pada saat itu setelah kompetisinya selesai, cita-cita lo sebenarnya mau jadi apa sih, Ri? Setelah lo dapat panggungnya, lo dapat kesempatan, lo udah juara 3. Juara 3 bisa kita consider menang lah ya. Karena kan exposure-nya sama juga. Ada dapat hadiah apa. Lo kan udah dapat nih. Pada saat itu yang ada di pikiran lo pengen menekuni dunia entertainment atau lo ada rasa aktivisme lo yang kan? Enggak. Waktu itu sebenarnya saya punya pekerjaan itu sudah stabil. Saya itu kerja dulu itu nyari duitnya itu bikin animasi. Saya dulu. Wah, aneh kan? Ke situ lagi tuh. Iya. Situ lagi tuh. Kayaknya bisa nih. Ini bisa nih masuknya yang umur 3 tahun bisa. Enggak. Animasi ya. Tapi mungkin pada saat 3 tahun saya mungkin nonton Popeye kali. Nonton di mana? Jadi gue baru tahu yang ini pengen jadi animasi. Iya, jadi saya tuh tahun 2000 tahun 2007 itu saya sudah mulai mengerjakan animasi. Tapi animasinya itu bukan animasi, jangan dibayangkan animasi yang robot jalan tahu gitu. Animasi yang saya kerjakan itu animasi untuk urban design. Spesifikasinya saya itu di situ. Oke. Nah, di kampusnya saya itu pada masanya saya itu
mungkin cuma saya atau 2 orang yang bisa ngerjakan itu. Oke. Jadi projectnya semua teman-teman, ketika mereka mau bikin desain visualnya itu kan biasa kalau apa namanya perumahan atau kota gitu kan ada shotnya itu yang animasi gitu, bangunannya ada pohon-pohonnya, ada mobil jalan, tapi motion semuanya kan. Nah itu cuman kalau nggak salah cuma saya dengan 1 orang temannya saya yang bisa bikin. Wow. Jadi callingan banyak banget tuh, karena keterbatasan SDM kan gitu. Di kampus gitu. Benar. Yang lain bikin peta, bikin analisa, saya itu pasti gambar itu. Jadi sebenarnya saya settle banget dengan pekerjaan itu. Hasilnya lumayan bro. Oke. Bisa lah untuk menunjang kehidupannya saya gitu. Nah, callingannya animasi dengan callingannya stand up ini jomplangnya jauh banget. Jadi saya itu tidak melihat komedi itu sebagai masa depan. Iya, saya tidak lihat sebagai profesi gitu. Bahkan saat lo juara 3 saat itu. Juara 3 saat itu. Saya tuh masih belum kepikiran kayak karirnya saya kayak ini menjanjikan untuk karirnya saya, karena enggak. Saya punya pekerjaan jauh lebih menjanjikan gitu secara ekonomi gitu. Akhirnya saya punya karir itu ditunjang sama callingan yang saya tidak bisa hindari. Misalnya nih sudah selesai Suci 3, ternyata ada tur Suci. Oke. Harus ikut semua kan? Ya udah, akhirnya saya izin di kantor tuh. Saya selesaikan beberapa pekerjaan, saya harus tur 1 bulan aja. Boleh kan sama bosnya saya kan? Tur lah saya itu. Itu saya masih di kantor itu, masih ada pekerjaan di kantor. Tur 1 bulan. Selesai tur 1 bulan persis sampai di Bali. Saya bertiga sama Viko sama Babe itu membahas callingan film Comic Ed. Ini yang merubah juga nih. Kayak Comic Ed. Akhirnya waktu itu kita sepakat, waktu kita ngomong di Bali itu saya, Babe dengan Viko itu sepakat untuk menolak tawaran film ini. Serius? Serius demi Allah, tanya Viko tuh. Anjir. Coba nanti saya tanya. Tanya Viko. Tapi nggak tahu dia masih inget atau enggak. Emang cuma bisa nanya Viko sih. Iya. Waduh. Tadi dia ada komanya soalnya tanya. Viko tuh. Gua udah tahu. Kan nggak usah dijelasin. Gua udah tahu. Gua tanya aja gitu. Gua udah tahu. Gua nggak mau itu emang anjing. Kita gimana gitu. Iya, udah. Kenapa mau nolak? Karena kita Itu bertiga kita itu bertiga ketawa waktu itu, kita sarapan tuh di Bali habis tur Suci 3 tuh. Lu ada tawaran film nggak? Kata Viko kan. Iya, saya ada tawaran film. Masuk kan lewat email kan. Ini. Oh iya. Comic Ed katanya ini, Comic Ed. Saya bertiga kita yang tawarin. Saya, Babe sama Viko di situ tuh. Main gak ya? Masa sih kita jadi aktor gitu? Tidak ada kepikiran. Babe waktu itu kayaknya bisa ini kita main ini. Nah, karena emang dia udah senang di dunia iya, itu kan. Iya, dia kan entertainment banget anaknya. Terus kita latihan. Oh, serius? Sambil sarapan tuh kita latihan sambil sarapan. Sebelum nolak ini? Sebelum nolak. Aduh. Terus kita latihan. Terus? Ini misalnya Viko. Viko, Babe gitu. Joni, bagaimana perasaanmu? Apakah menurutmu Abdul harus ikut kita? Terus kita ngakak gara-gara apa? Kita tuh nggak membayangkan bagaimana kita saling panggil nama karakter satu sama lain kayak bukan nama asli. Iya, ngadapin Viko terus Junaidi. Ketawa lagi gitu. Terus Viko ngadepin saya kayak Thomas, gitu. Jadi kita ketawa juga kayak goblok nih, tawaran goblok gitu. Kita setuju menolak tawaran itu. Wah, anjir, baru tahu nih cerita ini. Sumpah. Abis itu bintang BT telepon. Bintang BT telepon. Pas kita sudah sampai di Jakarta tuh balik, bintang BT telepon. Dia telepon Viko kalau nggak salah. Vik, lu dapat tawaran film ini nggak? Iya. Lu ambil nggak? Nolak. Oh ya udah, gue juga kayaknya nolak dah. Ngapain gue main film? Bintang BT. Jadi 4 kita tuh yang nolak. Anjir. Itu udah setengah dari Comic Ed lo itu. Iya. Tapi ternyata Bintang itu nelpon beberapa orang. Kayaknya dia telepon ke Ernest sama Panja atau siapa gitu. Untuk nanya ini beneran gak ini ada callingan ini. Nah, dikonfirmasi sama mereka, bener. Kita mau ketemu di kantornya Falcon tuh di Duren 3. Infoin lah sama si Bintang. Tapi katanya anak-anak mau ketemuan dulu di Falcon. Siapa aja? Panji, Ko Ernest. Pokoknya teman-teman lah itu yang main di situ kan. Panji, Ernest, Kemal, Mongol. Nah itu pada mau ketemu dulu di situ. Kita kan masih baru kan, jadi kita pikir senior ini. Ya udahlah, kita datang aja dulu. Kita datang. Ya udahlah, kalau begitu nanti kami juga datang dulu aja. Kita lihat aja dulu. Pas datang, itu masih prinsipnya kita itu kita tolak ini. Sampai di situ ternyata senior pada ngiyain. Suruh nih kayaknya nih kita bisa bikin film komedi di Indonesia begini, kita balikin lagi mood film komedi di Indonesia gitu. Ketemu sama Mas Anggi Umbara juga kan. Anggi kan semangat banget tuh. Bagus banget pendekatannya gitu. Akhirnya karena senior ikut, kita berempat jadi ikut. Itu yang pertama. Nah, jadi saya punya karir itu sebenarnya ditunjang sama callingan-callingan tadi ini. Sebenarnya di awal itu habis juara Suci 3 itu saya tidak melihat komedi sebagai karirnya saya. Jadi nggak ada ambisi yang spesifik dari awal kan? Saya itu tidak punya ambisi. Anjir. Dari seorang yang
tadinya nggak punya ambisi untuk mengejar apa-apa sampai akhirnya sekarang jadi seorang sutradara yang proyeknya akan keluar sebentar lagi yang namanya adalah Kakak Bos. Kakak Bos, hormat. Tepuk tangan dulu dong. Tanggal berapa Kakak Bos? Kakak Bos tanggal 29 tanggal 29 Agustus 2024. Bulan ini, tanggal akhir bulan ini. Ini gua harus jujur, ini menurut gua salah satu premis film yang brilian banget sih. Goblok sih. Tapi buat gua lucu. Oke. Dalam 1 atau 2 tahun belakangan ini buat gua ini premis film komedi yang out of the box buat gua. Ini lu udah siapin dari kapan premis ini, Rick? Kalau mempersiapkan premisnya itu mungkin bulat menjadi sebuah premis ya, mungkin sekitar 4 tahun, 3 tahun lah. Lama juga ya. Lama. Juga, berarti. Kalau keresahannya itu dari 2017, tapi premisnya itu sekitar 4 tahun, 3 tahun. Bulat menjadi sebuah cerita itu mungkin sekitar 2 tahun lah. Untuk menjadi sebuah cerita. Hilang setengah. Saya tidak mundur ke 2017. Lu udah paling khawatir nih. Udah 4 tahun nih. Udah 4 tahun dia udah jadi khawatir. 2 tahun. Apa yang bikin susah tuh apanya sih, Rick? Yang bikin akhirnya prosesnya perlu waktu itu, apa pada saat itu ada prioritas lain kah? Atau memang ceritanya lo bongkar terus? Bongkar pasang cerita. Tadinya Kakak Bos itu adalah film keduanya Imaginary. Oke. Jadi habis Ngeri-Ngeri Sedap, harusnya itu masuk Kakak Bos. Ya. Harusnya itu masuk Kakak Bos. Tapi waktu itu saya masih belum siap memang sama Ko Ernest itu masih kayaknya belum deh kok nulisnya gitu. Sebenarnya premisnya sederhana saja kan. Ya. Orang timur, debt collector, ya. Preman ditakuti banyak orang. Terus dia pengen jadi ganti profesi jadi penyanyi. Ya. Karena anaknya benci kalau dia jadi preman. Ya. Pengen jadi penyanyi. Nah, masalahnya suaranya jelek. Ya. Nggak ada yang berani ngasih tahu. Jadi Karena preman. Dan ditakuti. Jadi dia premannya itu kelas atas gitu. Iya. Sebenarnya premisnya itu sederhana itu aja. Betul. Cuma waktu pertama itu plannya saya itu agak banyak gitu, banyak. Akhirnya butuh 2 tahun lah untuk benar-benar nyari core ceritanya itu yang ini, udah fokus di situ aja gitu. Oke. Dan pada saat lo di challenge untuk menjadi sutradara, dari awal memang konsepnya sama Ko Ernest tuh lo udah disuruh jadi sutradaranya. Iya. Atau memang dari awal lo cuma pengen nulis aja dan orang lain menceritakan? Enggak. Film ini harus jadi lewat tangannya saya. Karena termasuk lu milihin pemain karakter. termasuk pemain karakter. Beban nggak sih, Ri? Kayak gitu, Ri? Dari mulai lo yang nulis sendiri? Buat saya sih pada akhirnya tidak beban. Lebih beban menonton film-film orang timur, Indonesia Timur, tapi yang saya tahu kayaknya itu bukan situ soalnya deh. Lebih beban itu. Jadi karena saya mau melepas beban itu, akhirnya saya bikin sebuah film yang saya berani pastikan bahwa soulnya Indonesia Timur itu ada di sini gitu. Yang benar-benar ya, yang bukan benar-benar. stereotip, bukan prasangka orang, yang bukan prasangka orang. Yang maksudnya yang kalau orang timur nonton tuh, ya emang ini kita nih. Kayak begini nih kelakuan kita nih, gitu. Memang sejauh ini menurut lo, Ri, ini kan namanya juga menurut lo, berarti jawabannya ya sangat subjektif ya. Menurut lo memang project-project atau film-film yang merepresentasikan ketimuran dengan tepat itu nggak terlalu banyak kah di Indonesia sebelumnya? Kalau menurut saya sih sudut pandangnya aja. Sudut pandangnya itu hampir selalu sudut pandangnya orang Jakarta. Orang kota lah. Terhadap Indonesia Timur gitu. Hampir tidak ada film tentang Indonesia Timur yang sudut pandangnya itu benar-benar dari Indonesia Timur untuk orang Jakarta. Gitu. Iya. Itu kayak orang Jakarta, orang kota lah. Orang kota dari manapun dia. Orang kota datang ke Indonesia Timur. Bawa cerita, ngasih tahu ke orang-orang. Di Indonesia Timur begini tau. Ya. Sehingga yang diceritakan itu selalu yang ingin mereka kasih tahu ke orang, yang mereka lihat gitu. Di Indonesia Timur tuh airnya susah tahu, sekolah jauh tahu, ya kan, kering tahu. Iya mirip-mirip kayak ini, kayak apa namanya, series-series India yang dibikin sama orang Indonesia kan? Iya. Tidak menggambarkan India pada umumnya. Betul. Nah, ini saya tidak bikin seperti itu. Saya bikin kayak, tau nggak orang Timur itu bisa begini? Gitu. Sesimpel itu. Iya. Dan apa challenge terberat dalam proses bikin project ini, Ri? Di proses perjalanannya saat ternyata case-nya kan lo yang pilih sendiri kan? Betul. Boleh tahu siapa aja, Ri? Godfred, kakak Godfred yang main di The Raid. Stop tipu-tipu ya. Ah itu. Itu dia pemeran utamanya di sini. Wah itu serem beneran sih. Pemeran utama di sini. Nah, terus Glory belum pernah main film sama sekali. Bukan anak teater, tidak sekolah acting. Wow. Terus ada Putri Nere. Putri Nere sudah beberapa kali main film. Dia presenter juga. Terus ini jadi anaknya ini ya? Keluarga ini. Oh, jadi keluarga. Bapak, anak dan ibu. Oke. Yang anak tadi si Glory ini. Oke. Terus Abdur Mamat. Oh ya, of course. 2 orang ini kriminal lah pokoknya ya. Iya. Reno Lawalata. Jadi dia nggak acting ya? Enggak.
Lebih ke Mamat mungkin yang nggak acting ya. Mamat nggak acting. Heeh. Abdur juga kalau kamu lihat filmnya, anjir ini Abdur. Iya. Gitu saya Acting. Oke. Ada Reynolds, Heeh. karena saya butuh bisikan-bisikan soal dunia debt collector sebenarnya seperti apa sih. Oh, lo mau bikin seakurat mungkin Iya, jadi Reynolds narasumbernya. Iya. Iya. Dan itu valid ya. Karena dia Itu valid pelaku loh. ya. Heeh. Terus ada Ko Ernest juga, Of course. ada G juga, ada Teddy Aditya, ada Nowela, Wow. penyanyi asli gitu ya. Heeh. Nah, originalitas ini yang saya coba bangun. Nah, Oke. tantangannya adalah bagaimana meyakinkan teman-teman. Kakak Godfrey ini main film banyak. Oke. Tapi setiap main film, cuma disuruh pukul orang sama maki orang. Anjing Iya. kau pukul. Berantem terus. Dia ada pukul. Bahkan Tendang. Iya, kan? bahkan beraktingnya pun stereotip yang orang Jakarta Betul. pengen dengar tentang ketimuran kan. Betul. Iya. Anjing. Kakak Godfrey itu ada film yang dia main dialognya sedikit. Oke. Ada film yang dia main tidak ada dialog. Ada film yang dia tidak main. Iya, memang Ya ada. boleh. Harus Ada, laundry. ada. Iya. Oke. Kan aspek. Oke. Oke, aman aja. Jahat sama punchline nih. Jahat, iya, iya. Nah, cerita aja lah, nggak usah ada punchline. Jangan, mending ada punchline ya. Mending ada Sedikit-sedikit, punchline. tipis-tipis. Ya, mending ada punchline aja. Tipis-tipis. Mending ada punchline. Nah, Glory belum pernah main. Nah, jadi tantangan saya itu adalah meyakinkan mereka bahwa udahlah kita bisa eksekusi ini. Iya. Karena film ini, Kakak Bos ini cukup kompleks. Iya. Ya, cukup Maksudnya kompleks. gimana? Ada pos kamling, ada rumah Gue udah tahu. jangan ditanya. Gue tadi udah tahu ini jebakan nih. Gue udah tahu ini jebakan. bukan kompleks perumahan ya. Gue udah tahu. Cukup kompleks, maksudnya ada perasaan sedihnya, ada perasaan bahagianya. Oke. Dinamikanya. Dinamikanya banyak gitu. Jadi bagaimana nih meyakinkan seorang yang bertahun-tahun baku pukul terus di film Aduh. untuk Baru kayak ngobrol. ada sedihnya, ada perasaan yang kayak Oke. bahkan salah satu yang paling Kakak Godfrey susah eksekusi itu apa coba? Apa? Adegan ngibulin orang dan ketawa. Ngibulin orang dan ketawa. Kalau kita kan kayak gampang banget gitu kan. Iya. 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 Bohong gitu Iya, misalnya iya, gitu kan, iya. sesuatu yang seperti itu. Nah, dia tuh nyari moodnya gitu. Kalau sedih dia masih ada referensi lah. Iya. Marah ada referensi, ada banget Iya. gitu. Iya. Iya. Iya kan? Tapi Kayak nariknya gampang gitu iya, ya. nariknya iya, gampang. iya, Tapi iya. oh ini bagaimana maksudnya, Adi? Iya. Jadi di sini tuh kakak itu tidak mau rahasianya terbongkar. Jadi kakak bohongi orang ini. Iya. Terus kakak ketawa-ketawa untuk menutupi kebohongannya. Heeh. Gitu. Jadi dia kayak oke itu harus perlahan-lahan gitu karena Menarik sih. itu justru sesuatu yang Baru gitu buat iya, yang kayaknya sederhana tetapi untuk orang yang emosinya hitam putih, itu tuh ngejar ke situnya itu Proses kadang-kadang syutingnya sendiri juga lama nggak sih, Ri? 17 hari. 17 hari itu termasuk Cepet ya? untuk film cukup tuh termasuk cepat, loh. cukup cepat. Tapi dari case-nya banyak ini ya, berarti orang timur ya? 80%. 80%. Tadinya gua kira yang paling susah nyari protagonis. Yang mana nih yang cocok, yang berbaik hati gitu. Ternyata itu kebiasaan acting ya. Tapi memang film ini anti hero semua isinya. Gak ada hero-nya. Nggak ada Iya, hero. agak susah Apa mau gitu. jadi hero gitu. Kayaknya Dan Anti hero kalau semua. dari premis kayak gitu kan Ekspresinya hero-nya ya nggak ada sebenarnya. Iya, betul, Itu betul. kejadian aja. Itu Betul, kejadian betul. yang akhirnya. Dan menurut gua ini layak banget ditungguin dan sekarang lagi dalam proses. Pokoknya nanti tanggal 29 ya. 29 Agustus bulan ini. 29 Agustus. bakal Serempak tuh ya keluar. di mana Iya. manapun. Dan dari tanggal 29 tuh mulainya ya. Oh, I see. Karena ada beberapa yang juga WhatsApp saya. Heeh. Ri, kau punya film tayang tanggal berapa? Saya bilang, saya punya film tayang tanggal 29 Agustus. Ya. Terus dia balas lagi, aduh itu bertepatan sekali dengan saya dinas. Saya tidak bisa nonton kayaknya. Saya Oh, bilang, dikira "Bukan, cuma sekali bukan. tayang. Saya harus sampaikan. Ya. Saudara-saudara itu 29 tuh mulai tayang. Ya. Sampai kapan saya tidak tahu. Tapi harusnya sih ada beberapa hari ya. Iya, iya. Ada seminggu, 2 minggu lah. Jadi maksudnya kalau tidak sempat di 29, tidak apa-apa juga. Iya. 30 apa 31. Iya. Serius, saya juga kayak, Ini bukan special show yang gimana-gimana iya, banget iya. kan. Jadi kayak, Ini bukan gebiar bukan, BCA bukan, gitu ya. bukan. Ada beberapa yang WhatsApp saya balik ya. Momen tertentu aja gitu Iya, ya. tapi 29 tuh mulai tayang, saudara. Kalau Oke. ini, Oke. Pokoknya kita jelaskan di sini Iya. gitu. Mulai Tapi value yang pengen lo sampein adalah sebenarnya lebih kayak mematahkan stereotip yang biasanya ada di orang timur ya, yang pengen lo tunjukin. tidak juga sebenarnya. Oh, enggak juga. Ya? Sejujurnya tidak juga. Jadi ini pure komedi aja ya. Orang premisnya tentang debt collector. Kurang stereotyping apa itu? Iya kan? Yang saya coba kasih tahu adalah film ini adalah tentang manusia. Ya. Bagus. Tentang orang timur. Tentang manusia timur. Ya. Ketika bicara film timur, Indonesia timur, selalu orang bicara tentang bentang alamnya. Ya. Pantainya bagus, wah, gunung-gunung, hutan-hutan gitu. Tapi dengan segala kekurangannya juga. dengan segala kekurangannya. Ya. Ketika bicara manusianya, hampir selalu yang dipotret adalah kekurangannya. Ya.
dengan alam yang bagus seperti itu kok kontras dengan manusianya yang serba kekurangan gitu. Nah, mungkin itu yang saya coba balik perspektifnya di sini. Saya tidak bicara tentang bentang alamnya. Syutingnya di Jakarta tentang Jakarta. Ya. Tapi saya bicara tentang manusianya. Dan setelah lo coba menjadi sutradara, aktor, stand up komedian, aktivis, hati lo di mana, Rik? Indonesia. Wah, terlalu. Waduh, terlalu. Udah, santai-santai aja dulu. Ini yang berhubungan sama ketika saya umur 3 tahun ya. Sabar. Canda, Pak. Aman aja, kita mah aman aja. Aman aja ya. Hati saya mungkin balik sih sama core-nya semua ini. Hati saya itu ada pada sebuah cerita. Oke. Jadi ketika cerita itu membutuhkan saya menjadi seorang aktor, saya dengan senang hati akan menjadi aktor. Iya. Ketika cerita itu membutuhkan komedi karena saking getirnya, saya dengan senang hati akan menyulap cerita itu menjadi sebuah sajian komedi. Iya. Tapi ketika cerita itu membutuhkan tangannya saya untuk menata semua hal agar cerita itu bisa terdelivery dengan utuh, dengan senang hati juga saya akan menjadi seorang director gitu. Karena kayaknya tidak semua cerita harus kita yang direct deh. Iya. Bisa aja kayak misalnya kayak ceritanya kayak kayaknya tanpa saya juga ini cerita bisa jalan gitu. Itu mungkin. Jadi kalau misalnya sekarang passionnya jadi sutradara banget, nggak juga. Nggak juga ya. Saya mungkin akan menyutradarai film-film yang saya rasa ini kayaknya harus saya yang sutradarain. Gitu aja. Oke. Berarti lo punya kepekaan untuk tahu bahwa yang ini bisa tanpa gua. Iya. Dan yang ini memang harus ada gua. Iya. Biar ada nyawa-nyawa tertentu. Betul. Kalau jadi kepala daerah itu harus dengan lu atau tanpa lu? Karena kan kita berapa kali lihat ya. Dan kayaknya lu nggak menutupi itu juga kan, lu juga ngepost kan. Betul. Lu ada kayak Di baliho. ada baliho gitu. Betul. Itu bagian dari promo Kakak Bos kah atau memang Enggak. ada Enggak, itu? bukan bagian dari promo Kakak Bos. Itu memang karena kita kan mau menghadapi pilkada. Ya kan akhir tahun ini. Jadi saya itu pengen menyediakan diri saya juga untuk masyarakatnya saya, terutama yang di kampung halaman. Karena menurut saya banyak sekali potensi yang tidak dimaksimalkan, permasalahan yang tidak diselesaikan. Kalau boleh tahu kampung halaman lu tepatnya di mana? Di Buton. Oh, di Buton. Di Buton. Nah, Buton itu ada banyak tempat lah, ada Bau-Bau kotanya, kemudian ada Buton Tengah, Buton Selatan, ada Wakatobi juga kan. Nah, itu tempatnya saya yang punya roots sama-sama dengan saya, dan saya punya keinginan suatu saat nanti untuk memimpin daerah situ. Ya. Cuma keren. Maksudnya lu pedulinya sama tempat tinggal lu sendiri gitu. Benar, Dimulai dari tempat yang dekat gitu. Betul. Enggak yang dari utara ke selatan. betul. Dan beda kota gitu. Iya. Sebenarnya saya juga punya beberapa permasalahan yang mau saya selesaikan di Tangsel. Iya. Tapi nama saya kurang rima. Itu dia. Memang pada akhirnya rima adalah kunci, bro. Rima adalah kunci. Ari Untuk Ari Keriting untuk Tangsel. kurang pas. Iya. Kurang pas. Kalau Ari Keriting untuk Buton di mananya? Tidak pas juga, tapi nanti Tapi itu cari. tempat lahir. Itu tempat lahir. Cari. Gampang lah ya. Kita Yang bisa penting cari-cari. rimanya aja. Betul. Iya. Ya, kalau kayak gitu berarti memang menurut lo kalau memang nanti itu terjadi ya lo dengan senang hati akan ke sana ya. Lu pengen jadi yang paling atasnya atau jadi wakil atau jadi bagian apapun yang penting ikut membenahi daerah lu? Kalau saya sih sebenarnya mungkin untuk langkah awal itu jadi wakil. Dan kalau misalnya rezeki memang saya punya takdir hidup diarahkan ke sana, mungkin 2029 adalah tahun yang tepat untuk saya mencoba berkontestasi. Nggak tahu dari jalur partai yang mana ya. Tapi saya punya baliho kemarin itu sebagai perkenalan aja. Dan juga penyemangat supaya maksudnya yang berkompetisi juga melihat bahwa ini harus kita serius gitu, harus kita serius karena ada satu orang anaknya kita yang di Jakarta berkarya, terus berpikir juga untuk bisa berkarya di daerah. Kalau tadi Coki tanya, emang harus lu yang pimpin daerah? Enggak harus. Selama pemimpin di daerahnya adalah orang yang bisa berkolaborasi. Selama pemimpin daerahnya itu mau kerja bersama dengan SDM yang sebenarnya punya concern untuk itu. Gitu. Berarti sebenarnya baliho itu untuk menunjukkan bahwa paling tidak untuk saat ini lo siap untuk berkolaborasi ya. Betul. Sama siapapun yang nanti akan pegang itu kan. Dengan senang hati. Apalagi itu kan punya roots-nya dari lo. Yes, itu dia. Jadi untuk jadi pemimpin tuh hal kesekian. Kalau kita punya sosok pemimpin yang mau mengajak kita untuk kerja bersama, ya itu aja. Karena untuk saya sih bukan jabatan yang kita kejar, tetapi karya nyata untuk masyarakat gitu. Sehingga kalaupun misalnya dalam 4 tahun ini saya cuma bantu-bantu pemerintah dengan senang hati. Masalahnya kan sebelum-sebelumnya akses itu tidak terlalu banyak dibuka. Ruang itu nggak terlalu banyak dibuka. Untuk saya merasa kayak kok
sedikit gitu ruang untuk saya bisa kolaborasi dengan masyarakat di daerah. Betul. Gitu. Tapi gue juga ada bagian dari gue juga yang pengen supaya memang lu terjun ke sana dan terpilih ya mudah-mudahan Ri. Karena kayaknya kalau itu terjadi, lu jadi jebolan suci pertama yang secara official masuk ke pemerintahan, ke politik. Bukan ke politik, mungkin ke pemerintahannya sih kayaknya. Kalau stand up comedy kan udah beberapa yang mencoba. Yang mencoba, yang walaupun saat ini belum ada yang berhasil ya. Karena rakyatnya kan gak suka coba-coba. Kalau saya sih tidak menutup kemungkinan, kemungkinan. Tapi emang siap ngatur segitu banyaknya orang Betul. di sana, sementara katanya ngatur aktor-aktor timur aja pusing bukan main. Sebenarnya itu sih. itu berat banget coba. Itu salah satu pertimbangan juga gitu. Gimana itu ngatur satu daerah itu? Apalagi kita kan biasa jadi aktor Ya. atau stand up comedian yang biasa diatur, diurus. Ya. Kita itu kan biasa diurus, Bro. Betul. Iya kan? Datang ke sini kita diurus, bajunya apa, make-up-nya bagaimana gitu. Kita tuh biasa banget diurus gitu. Ketika saya jadi sutradara, mengurus 150 sampai 200 orang saja dalam sebuah tempat gitu kayak pusingnya minta ampun. Apalagi nih mengurus banyak sekali masyarakat seperti itu menurut saya itu kerja yang sangat-sangat berat gitu. Tapi apakah saya mau? Mungkin menimbang bahwa konsekuensinya itu adalah kebahagiaan banyak orang secara serta-merta, ada potensi untuk membuat itu gitu. Kayaknya nggak apa-apa deh. Sama seperti kita stand up, Bro. Capek banget kan, energinya apa segala macam. Tapi ketika itu bisa membuat 100, 500, 1000 orang tertawa dalam waktu sekejap, kita merelakan. Betul. Semua yang capeknya, pressure, semua tekanan itu ada pada diri kita gitu. Jadi kalaupun misalnya suatu saat saya jadi kepala daerah dan mengurusi begitu banyak orang, nggak apa-apa. Siapa tahu, memang kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat itu bisa juga kita usahakan gitu. Benar-benar. Gila dia semuanya udah pernah dicoba men. Ini dia Ari Kriting, dia pernah coba. Menurut gua perjalanan karir yang sangat versatile sih lu sih, stand up comedian pernah, aktivis pernah, aktor pernah, host dangdut pernah. Bagus. Saya suka sekali nih cara masuknya. Host dangdut pernah. Maksud gua dan menurut gua ya kalau lu pernah jadi host dangdut dan lucu, nggak ada lagi tantangan yang lebih berat daripada itu, Bro. Betul. Menurut gua karena itu crowd-nya dari dunia yang berbeda. Setuju. Referensi humornya itu juga sangat berbeda. Dan gua waktu itu pertama kali ngeliat lu ya, waktu nge-host dangdut tuh kagum, kocak juga karena gua tahu seberapa jauh butuhnya nih orang sama duit ya. bukan seberapa jauh lu shift Berbagai macam tempat gitu. Iya. Gua sih nggak bisa. Remin juga di sana langsung dianjing-anjingin semua. bertahan satu season penuh itu prestasi untuk saya. Kelegaan begitu, nggak di-cut di tengah jalan itu. Wah, itu gila sih, udah menyenangkan banget. Satu season pertamanya Liga Dangdut itu saya bisa tahan sampai selesai. Sampai grand final itu happy banget saya gitu. Tapi sebenarnya bukan saya yang banyak bukan apa-apa. Saya tuh belajar banget itu dari host itu ya. Dari host itu. Belajar dari Irfan Hakim, dari Kang Ramzi, dari Gilang Dirga di situ yang partnernya saya nge-host ya. Ini kelasnya itu emang beda gitu. Terlepas dari bagaimana cara pandangnya kita terhadap sebuah acara ya. Gede loh acara itu. Iya, of course. Gede acara itu. Itu gila acara sih. itu ditonton sama semua provinsi yang ada di Indonesia. Numbers nggak bohong. Pesertanya banyak gitu-gitu itu gede acara gitu. Ya. Memang mungkin bukan genre yang kita biasa. Iya. Tetapi untuk sebuah volume gede acara itu dan untuk menghandle acara sebesar itu. Beda, Cok. Tapi aura yang kita butuh itu beda gitu. Tapi kalau di acara sebesar gitu, kadang lo untuk persiapan tuh kayak bawa tas kecil gitu nggak sih? Bawa tas kecil. Bisa dari jalan-jalan dulu sih sebenarnya. Iya. Aku sih biasanya bawa tas kecil. Sebenarnya tuh Terima bisa. kasih atas pengertiannya. Kawan ini terlalu ini ya. terlalu direct. Jangan dipuji, makanya tadi dipuji sih. Bagus ya. Tadi dipuji. Tapi kan lu kan lumayan sibuk nih, bahkan sekarang udah sibuk banget. Lu tipe orang yang ribet nggak sih, Rik? Maksudnya ribet. Saya itu biasanya kalau misalnya katakanlah mau jalan jam 11. Itu dari jam 9 itu udah pusing kemana-mana. Nah, biasanya saya punya barang-barang itu harus masuk semuanya. Saya punya tas itu berat. Berat. Saya itu orang yang takut ketinggalan. Ketinggalan sesuatu. Jadi kayak laptop, apalagi waktu nulis Kakak Bos ini kan. Laptop itu saya selalu bawa di mana-mana. Karena takut ketinggalan aja lah. Mending tasnya saya berat, saya bawa kemana-mana daripada ada yang tertinggal. tertinggal. Saya tuh
susah sekali. Gue juga suka bawa tas sih, tapi gue nggak bawa laptop karena kan gue bukan nulis kakak bos ya. Tas yang kecil-kecil aja. Gue tas yang kecil-kecil karena gue bawa ginian. Oh. Gue bawa IQOS gitu. Karena menurut gue salah satu barang yang penting buat gue itu salah satunya IQOS gitu. Soalnya gawat cuy kalau misalnya IQOS kita nggak bawa nih, gabut. Iya. Gabut banget. Iya. Apalagi kalau misalnya kita lagi nggak ada kerjaan, lagi nunggu apa segala macam. Bahaya kalau nggak bawa Iya, IQOS. gue juga setuju ini tuh karena packaging yang kayak gini tuh kan simple banget ya. Jadi bikin tangan juga nggak bau gitu. Iya, Jadi iya, udah bener. bisa tercover tanpa perlu bawa tas yang gede-gede gitu. Oke. Benar. Jadi nggak malu kalau salaman tiba-tiba sama orang tuh nggak Oh, nggak ada baunya. Nggak ada Nggak ada baunya. baunya. Bawa tas aja Iya, gitu. Bawa ya. tas aja. Ketemu pejabat nggak perlu cuci tangan. Betul, Iya, betul. kan tugas mereka. Betul. Woi, pejabat yang cuci tangan. Punchline. Punchline. Nah, sebelum Ari Kriting itu menulis film naskah film Kakak Bos dan juga menyutradarainnya, lo pernah nggak nyari referensi komedi dari video-video lu di zaman Suci 3? Atau gini deh, Enggak, komedinya tuh agak Nah. ada miripnya nggak Iya. sama cara lu berstand up? Kan biasanya Itu dia. akan nular kan? Bener. Komedi kita di stand up ya kita di film mirip Bener. gitu. Bener. Ini bener banget. oh ya? Yang mana? Yang mana? Semua. Nggak, dia sekalinya ngomong bener bikin kita atau gini aja diri sebelum lo jawab. Dia bilang bener, gue jadi salah gitu. Padahal dia bilang bener, kok gue jadi ngerasa salah gitu. Gini aja deh sebelum dia jawab, gimana kalau lo react? Ini adalah video-video lo stand up di zaman Suci 3 yang mana nih berapa tahun yang lalu? Wah, lama lah. 2013. 11 tahun yang 11 lalu. tahun yang lalu kita akan lihat Episode 12. episode Wah. 12. Langsung aja kita Udah putar. matang Ini sih dia. harusnya Udah kalau matang episode lah ini. 12. Atau udah mau keluar. Udah habis bensin. Materi-materi kering ini. Bensinnya udah habis. Ini dia. Kalau rambut itu harus kayak gini. Keren kan? Kayak anak pantai, ya kan? Karena memang saya tinggal di pantai. Dan di pantai itu sebenarnya banyak kejadian-kejadian unik. Salah satu contohnya itu kita kalau main bola di pantai, itu sedikit beda dengan main bola di darat. Beda. Saya paling suka itu bagian main bola di pantai itu bagian kalau bola out. Apalagi kalau outnya itu ke arah pantai. Iya betul. Kalau bola out di arah pantai itu sudah ada yang aneh. Yaitu orang yang ngejar bola itu. Biasanya kan bola panjang kan, woi dikejar sama dia kencang larinya. Tiba-tiba sudah masuk di air. Serius? Itu pasti gayanya begitu. Woi kejar bola. Ambil bolanya juga aneh. Sabar bro. Pas kembalinya lebih parah lagi. Sudah jalan asik-asik, tiba-tiba injak bulu babi. Jadi waktu itu tentang apa temanya, Ri? Tentang, Ingat nggak? kayaknya waktu itu temanya tentang pariwisata kayaknya itu. Oh, Kayaknya tentang pariwisata. I see. Mungkin ya. Iya. Waktu itu memang kejadian nyata kah? Memang lu pernah mengalami? Memang maksudnya mengalami kayak begitulah. Kayak gitulah perasaannya. Tapi tidak ketika nginjek kita- bulu babinya, tidak dong. Saya waktu itu kena bulu babi di sini. Oh, itu sakit Jadi sih. tahu Oh, rasanya jadi diinjek. diinjak bulu babi. Botak. Tapi saya pernah kena bulu babi gitu. Ya. Nginjak seingatnya saya nginjak nggak pernah. Cuma kalau nyenggol pernah. Saya sikut malah bulu babinya gitu. Oke. Waktu kita tanding Muay Thai. Gue lucunya double. Pertama jokesnya dia, sama mukanya Remin, anjing. Udah Remin, saya sekarang udah nggak ada kritis-kritis. Ya udah. Saya punya teori juga. Teori komedinya saya itu kocak-kocak goblok. Iya, Gitu udah, aja. kocak, Kalau nggak dibalik aja goblok, kocak. Udah lah. Pokoknya kocak. Kocak aja. pokoknya sekarang Gimana kocak. perasaannya nonton ulang video zaman Ya dulu? proses lah ya. Saya merasa kayak orang itu percaya dirinya terlalu banyak ya. Kok percaya gitu sama diri yang seperti itu. Cuma saya tuh emang tipikal yang dari dulu seperti itu. Banyak yang suka nanya kenapa saya punya tipikal komedi kayak gitu. Saya dengar itu kayak anjing panjang banget ceritanya di awal gitu sebelum menuju ke lucu yang gak seberapa itu tadi. Kayak panjang banget gitu. Iya, Tapi iya. memang itu cara saya berkomedi gitu. Saya tuh kayaknya bukan yang tipikal. Makanya saya juara 3 wajar banget gitu. Secara kuantitas Ya. kuantitas Babe sama Viko
mencetak punchline-nya pasti lebih banyak daripada saya gitu, lebih rapat gitu. Secara kualitas sama lah mungkin, tapi pasti saya kalah di kuantitas gitu. Nah, itu sejalan dengan pertanyaannya Remin tadi. Ketika menulis film, begitu nggak? Begitu, benar. Ini saya bilang benar tadi. Jadi banyak tuh aktor-aktor yang gini-gini. Enggak, bukan. Yang gini-gini nih. Enggak ada. Sejauh ini sih di teasernya enggak ada pantai ya. Enggak ada. Yang injak duri babi doang ada. Enggak ada. Tapi di pasar. Yang udah dijual. Diinjak. Emang pengen nggak ada injak rasanya, ya itu udah dimasak kayaknya. Jadi kalau kita bicara film imajinari kan ada agak lain kemarin kan. Iya. Ada ngeri-ngeri sedap. Ya. Nah, menurut saya ini khusus di film yang ditangani oleh stand up comedian ya. Ngeri-ngeri sedap dipegang sama Benedion. Iya. Benedion tuh tipikal berceritanya juga stand up seperti itu tuh. Iya. Iya kan? Iya. Bercerita tentang keluarga, Iya. penekanan-penekanan pada emosinya tebel. Iya. Iya kan? Makanya kayak ngeri-ngeri sedap itu tebel-tebel kali emosinya tuh. Iya. Aco, perhatikan deh stand up-nya Aco. Cepat dia itu. Banyak banget punchline-nya. Iya. Pang gitu. Nah, stand up-nya saya hampir seperti itu juga. Storytelling. Cerita aja dulu. Kalau ada lucunya ya udah. Cerita lagi ada lucunya udah. Nah, Kakak Bos seperti itu. Jadi menurut saya memang ada pengaruhnya stylenya orang berstand up komedi dengan cara dia menulis dan cara dia membuat adegan gitu. Kalau kayak saya tadi kan pengadeganannya lama banget gitu. Cerita dulu di kampung begini baru act out-nya gitu kan. Kakak Bos seperti itu. Jadi story dulu ada lagi lucunya, story panjang lagi, ada lagi lucunya. Gitu. Ada yang bantuin komedi konsultan? Komedi konsultan Arif Brata. Jadi sebenarnya 3 orang yang mengerjakan ini ya, secara kreatif, sama Ko Ernest lah, secara kreatif juga ngasih masukan gitu ya. Tapi yang teknis di lapangannya itu yang megang saya, Kristo Emmanuel, sama Arif Brata. Jadi saya director dan penulis, Kristo Emmanuel co-directornya saya, Arif Brata komedi konsultan. Dan itu kita sejak awal, sejak persiapan itu saya sudah ajak mereka bertiga untuk ngerjain ini sih. Gak sabar, mudah-mudahan nanti itu bisa menjadi tayangan yang menyenangkan. Tapi sebelum kita closing, kita mau lihat dulu ini ada berita-berita yang akan dikomentari oleh Ari Kriting. Waduh, lucu sekali nih. Ini dari Vokatif. BKKBN, keluarga Indonesia walau miskin ternyata tetap bahagia. Ini survei BKKBN. Menurut BKKBN ya. Betul. Di mana di sini kita baca komen-komen ini dari dokter, ini Richard Lee. Beneran ya ini ya? Ini kata dokter Richard Lee, welcome to WKWK Land, badut-badut. Itu harus kita baca. Ini juga nih yang bawa nih dokter. Gak ada. Ini saya tadi baca BKKBN kayak BNN loh, mohon maaf ya, saya masih agak siwer ya. Masih agak siwer. Nih yang kedua nih, ini dari Coki Pardede, dia bilang lebih bahagia lagi sih kalau nggak miskin. Ya iya dong, bener dong. Ini dari... ada topeng mus. Siapa ini? Artis juga bukan? Enggak. Oh, bukan ya? BKKBN. Dari like-nya 3 sih kayaknya bukan sih. Gitu maksudnya. Tahu deh yang like-nya. Ya ampun anjing. Maksudnya. Lo enggak, ini kan lovable banget memang dirimu itu. Mudah disukai memang. BKKBN itu siapa aja sih orangnya? Menurut lo, dari sebuah tempat atau dari daerah yang tidak asing dengan kemiskinan, menurut lo gimana? Fakta apa yang disampaikan BKKBN? Oh ya? Serius. Dan yang komentar ini pasti orang yang tidak miskin-miskin amat hidupnya. Mereka tidak tahu tuh bagaimana kita miskin dan tetap bahagia tuh. Oke. Mereka ini bitter aja nih yang komentar-komentar. Ya, emang betul sih yang 1, 2 tapi yang topeng kayak miskin sih yang topeng itu. Tapi nggak tahu. Makanya dia sih nggak bitter, cenderung nanya. Oh iya benar. BKKBN itu siapa aja sih orang? Dia pengen tahu aja gitu, kepo aja. Kok benar? Kok benar? Iya benar. Kok mereka tahu perasaan kita? Karena menurut saya ya tingkatan ekonomi dengan kebahagiaan itu tidak selalu sejalan seiring. Banyak banget orang yang kaya tapi hatinya resah, nggak bahagia. Gitu. Justru makin kaya tuh tingkat kebahagiaannya makin susah digapai. Gitu. Bisa jadi. Karena apapun yang orang miskin butuhkan untuk bahagia, mereka udah punya gitu. Betul. Iya nggak? Dan gua rasa pada akhirnya kan Elon Musk itu jadi ke Mars kan karena ya bete aja itu pasti. Karena di rumahnya tidak bosan. Aku bisa kemana aja di bumi, bosan. Tiba-tiba dia ke kantor, saya mau ke Mars. Jadi kalau menurut saya sih kita nggak usah terlalu bitter. Ke-trigger juga dengan yang seperti ini sih. Bukannya BKKBN itu nggak peduli mau rakyat miskin atau kaya, tetapi menurutku sih mereka cuma mau menyampaikan bahwa kebahagiaan itu tidak harus selalu dicari lewat materi. Gokil. Emang gokil. Cocok banget. Pasang baliho di bau-bau itu.
Dengan kesimpulan-kesimpulan yang Minimal pro saya tidak rejim. bisa meningkatkan Betul. kemakmuran kalian, saya tapi bisa pastikan kalian bahagia. Bagus, gokil. Bagus loh jawaban-jawabannya. Ada Oke, lagi nih. ini dia dari udah langsung kita baca aja judulnya. Ex Gubernur Malut bantah habiskan 3M untuk ngamar bareng wanita. Beliau mengatakan, ini quote and quote, saya quote langsung ya. Dia bilang katanya, saya anggap mereka anak. Iya. Semua orang juga pasti percaya. Ini kita baca komen netizen, dia bilang dari rakyat untuk rakyat. Waduh. Wis. Ini juga ada netizen yang bilang katanya menyalang kongku. Lu tahu berita ini nggak? Tahu. Tahu kan? Kan sempat rame gara-gara dia bayar 3M. Betul. Diduga. Tapi nggak tahu ya. Tapi setidaknya yang muncul di artikel seperti itu. Iya. Kalau menurut saya ini adalah bentuk dari belusukan beliau. Oh iya. Mm-mm. Interogasi Beliau belusuk, dia pengen kayak lebih up close and personal Iya. gitu. Jadi pillow talk-nya tuh memang jadi daerah kamu tuh apa yang kurang, jembatan Iya. tiba-tiba besok ada. Iya. Menurut saya sih gitu. Iya. Menurut Ari? Menurut lu? Saya tuh biasanya orangnya selalu mencari sisi positif. Ya. Kayak kata-kata BKKBN tadi juga kan saya selalu bisa mencari sisi Ada positifnya. gitu, pasti ada. Ini Pasti ada. Susah ini. agak susah gini. Ada, Bapak ada. yang hormat, aduh minta ampun nih kayaknya ngapain gitu. Susah, saya dari tadi mikir kayak bagaimana mentwist ini agar tidak sesuai dengan ekspektasi orang. Enggak, ini emang sesuai ekspektasi kita. Kayak, Bapak ngapain gitu, habiskan uang sebanyak itu untuk hal-hal yang tidak. Iya. Dan maksud saya memang kadang-kadang ini yang menjadi masalah juga di Indonesia Timur ya. Itulah kenapa mungkin saya punya baliho naik di situ itu. Salah satunya ini hal-hal yang seperti ini gitu karena dengan segala macam potensi yang dimiliki oleh Indonesia Timur dan segala macam permasalahan kesulitan masyarakat yang seperti tidak ada habis-habisnya. Ya. Sosok pemimpin yang bisa mengubah itu semua itu tidak banyak yang hadir gitu. Tidak banyak yang hadir gitu. Mungkin salah satunya adalah karena SDM yang punya kapabilitas itu banyak bermainnya di ibu kota. Ya. Karena mampu bersaing di ibu kota. Ya. Sehingga yang di sana juga terjebak gitu. Ya. Apakah mereka mau mengejar standarnya kota-kota besar Ya. atau menyelesaikan masalah-masalah yang seperti ini yang di bawah gitu. Ya. Nah, karena bingung, akhirnya ke ini. Bingung, check in lah. Check-in lah gitu. Aduh, Betul. memajukan daerah atau menyelesaikan masalah apa ya? Berarti sebenarnya ada jawaban filosofis dari kenapa akhirnya 3 miliar itu terjadi kan? Karena Iya. kebingungan tadi. Kebingungan sebenarnya. tadi. Iya. Ya, Benar. makanya pemimpin daerah harus cari sosok yang tidak bingung. Iya. Betul. Iya. Betul. Atau Iya. jangan cari pemimpin yang terlalu loyal lah gitu. Terlalu Karena loyal. kalau yang buat dianggap anak aja bisa keluar 3M, buat anaknya sendiri berapa itu? Nah, Bos. bagus. Masuk akal. Berapa banyak uang-uang rakyat yang habis? Tapi itu kalimatnya menjadi salah banget setelah saya pikir-pikir, Kak. Bayangin kalau misalnya itu benar terjadi. Iya. Dia sewa sebuah kamar, Iya. masuk dengan perempuan, Iya. sampai di dalam kamar, Iya. katakanlah misalnya saya Ya. tidak tahu terjadi apa. Ya. Tetapi apapun yang dia lakukan di dalam kamar itu, Iya. dia anggap anaknya. Kan anjing nggak? Aneh memang. Aneh banget kayak, Aneh wow, banget. bukannya kalau itu anak berarti. Iya, Jangan. Ada tempat lain kayak ke Universal Studio. Iya, Disneyland, iya. Disneyland. Ada loh, atau Betul. apapun gitu. Iya. Tapi enak lah itu. Ini pertanyaan tuh. Karena benar, abis beraktivitas benar, bisa benar. cium tangan. Betul. Ini pertanyaan untuk Ari Kriting yang mungkin Remin, lu jangan marah dulu karena memang pertanyaannya yang mengharuskan saya bertanya ini nih Remin Aduh, ya. saya suka banget bertanya. Sorry ya. Remin. Ini pertanyaan yang pasti ditanya ke setiap bintang tamu Iya, sebelumnya. Iya. Agak menyesal kamu ini mau ditanyakan saya. Sebelum itu pasti Oke. ditanya tentang ini. Aduh. Tapi intinya langsung aja, Ri. Kalau menurut lo, kalau lo punya mesin waktu dan lo bisa kembali ke masa lalu di hidup lo, atau yang bukan hidup lo pengen kemana? Iya. Misal lu ke tahun 2003 kayak tadi kan. Ya, Mau ketemu siapa, mau ngapain, atau ke tahun berapa terserah dah. betul. Ya. Depannya 19 mah pusing nih. Iya. Bukan. Ini saya justru pusing cari tahun mana yang saya mau balik gitu. Karena Oh, wow. karena saya tuh Setiap tidak- momen pengen pulang ya? bukan. Oh, Justru setiap momen saya tidak pengen pulang. Oh. Karena menurutku ceritanya sudah bagus dan sudah selesai di situ. Untuk setiap tahun demi tahun yang saya jalani itu tidak ada satu tahun pun di mana saya itu merasa butuh kembali dan melakukan sesuatu untuk mengoreksi sesuatu.
Tapi mungkin ya, Oke. kalau bisa kembali ke masa lalu, Ya. saya sih mungkin akan balik ke tahun mungkin saya akan kembali ke tahun 1995 mungkin. Yang mana itu Kemerdekaan. Bukan. Enggak dong. 95. Emang nggak boleh ada orang yang merdeka? Boleh. Ada segitu boleh. Boleh. Serbia-Serbiaan gitu kayaknya di tahun segitu deh. Iya. Iya, 1995 negara-negara Balkan. Timur, ya. Negara-negara Balkan itu kayaknya di tahun Iya, sekitar iya, sekitar Ma- tahun begitu. Maaf saya salah. Iya, iya. 1995. Ya. Mungkin saya akan kembali ke sekitar Momen tahun apa itu, Rik? tidak ada momen apapun. Saya cuma pengen lihat aja saya itu sebahagia apa, sepolos apa, tidak mikirin apa. Karena sekarang jujur aja saya tuh agak cukup banyak pikiran. Iya. Jadi saya pengen kembali ke tahun-tahun di mana justru karena tidak ada memori apa-apa di tahun 1995. Ya. Berarti kan tidak ada hal yang Ya, terlalu istimewa terjadi dengan hidup saya di tahun itu gitu. Jadi saya Lo pengen penasaran ya? penasaran pengen lihat mukanya yang nggak punya Oh, pikiran Iya. apa-apa gitu. menarik. Iya, Belum iya. terpapar masalah duniawi. Betul, gitu. betul. Masih sibuk nungguin ibu kan. Betul, itu betul, betul. 95 tuh. Kayaknya di tahun-tahun yang lain saya punya memori, punya core memory lah. Saya punya core memory. Hanya menarik di tahun itu yang lo blank ya? Mungkin 94, 95 itu sesuatu yang kayaknya terlewati begitu saja gitu. Nggak Menarik. ada sesuatu Tapi yang 92 93 kan masih baca buku. Iya, makanya saya ingat kan, ada iya. core memorinya gitu. Ente yang bikin lama. Pas 95-nya blank Ente ya. yang bikin Iya, lama. 94 itu kayaknya Ente bikin terlewat lama. begitu aja. Oke. SMP itu udah seru. Lo kan ke SMP kan? Ke SMP Tahun kan? segitu tuh yang kayaknya hidupku itu kayak apa adanya aja. Oke. Terima kasih. Gak ada bridging. Langsung terima kasih anjing. Nih, kita ada Oke, ini baru nih treatment saya baru. pinggirin dulu. Setiap bintang tamu itu harus menuliskan quote. Quotes. Entah itu mungkin nanti buat penggemarnya, buat orang-orang yang dirasa perlu mendengarkan atau mengerti arti dari quote. Oh iya. Boleh sendiri? Boleh. Oh, iya. Saya Gak kira gitu. Boleh dikasih lihat ke Silakan. penonton. Ini adalah quote dari Ari Keriting. Coba. Majuan aja, ini- majuan. Majuan. Gue yang bacain aja ya. boleh. Kenyataan jangan sampai menutupi kita dari hal yang lebih esensial untuk hidup kita. Bagus bro. Bagus bro. Worth it. Karena biasanya yang esensial itu tidak nyata. Bener. Iya kan? Bener, bagus. Ini quote-quote calon kepala daerah ini. Iya. Nah, Terlalu quote-quote yang hanya membingungkan rakyatnya aja. Iya. Jadi mereka kayak apa sih nggak ngerti berarti bagus gitu. Nggak ngerti berarti hebat gitu. Anjing lucu banget. Kalau gitu kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Hormat. Ari Ari Keriting. Keriting. Iya. Yang terakhir kita akan ada squad test langsung aja ya. Ri, nanti gua akan kasih pertanyaannya, nanti lo tinggal peragakan aja. Kalau di keadaan seperti ini biasanya lo kayak gimana? Oke. Nanti kita Peragakan? langsung diperagakan aja. Oke. Nanti kita akan nge-rate. Berarti lo masuk squadnya NTS atau SSS. Ini adalah tradisi di acara ini. Oke, udah siap? Lu lihat quote-nya sambil lihat mukanya. Kagak cocok. Ternyata sambil nutup. Malah menjadi seperti apa tuh yang jualan apa? Bukan apa? Apa? Gimana apa? Apos Tagaol. Oh, ini MLM. Jual MLM ya? Benar. menjual mimpi aja. Oke, langsung saja. Yang pertama nih, coba peragakan gerakan saat nyuapin nona makan. Iya, biasanya lo kayak gimana? Pada istri tercinta ya. Oh. Di tangan, nggak di piring itu. Bukan salah, ini Ini kan ada ini. Ini sendok ya? Ini Enggak, sendoknya. nasinya di tangan. Oh, enggak. Enggak. Coba saya begini, baru saya begini. Bro. Saya begini. Kan nyendok dulu. Ini biar nggak ada yang tumpah. Biasanya begitu. Iya. Oh, saya begini. Oke. Enggak dong. Pakai Masa- sendok dong ya berarti ya. Sendok, Pakai sendok. Oke. Wah, ini bagus sih, gue suka banget nanya pertanyaan ini. Gerakan favorit saat dance? Gerakan favorit saat dance. Karena wes. Guys, Oi. aku suka banget ini gerakan ini. Oh, iya. Kayak mengalir aja, kayak hidup yang harus mengalir. Buat lo yang belum tahu, Ari Keriting menurut gue salah satu performer dance yang bagus banget. Iya. Bagus. Gua lu nonton? Oh iya, lo nggak nonton ya. Lu bagus banget show-nya. Di luar inilah finalis Indonesia Mencari Bakat. Ini salah satu. Tapi lu ada ini sama mereka juga. Itu kan rame tuh kemarin. Oh iya, yang waktu ngedance itu kan ada Ikut juga, dancernya, ikut juga. ada yang Ikut, promosional kan. ikut. Siapa grupnya? Cun Funky Papua ikut. Pang Dia ikut Papua. di film. Iya, Ikut iya, juga, iya, ikut juga. iya. di film. Ya wajar lah bagus kalau Iyalah. Iya. gokil. Next, lanjut. Yang ketiga nih, coba ini mah cosplay. Oke. Cosplay. Cosplay saat jadi sutradara yang mau nge-cut action.
Nge-cut action. Nge-cut action. Action cut berarti. Oke. Oh, Action dulu, Action. terus ada gerakan, cut ekspresi. Oh. Iya. action. Saya orangnya selalu optimis. Selalu optimis. Iya, Cut, tapi cus ya. Itu lo tau gak di setiap syuting tuh cus tuh kayak Buat jaga-jaga aja, teman-teman buat jaga-jaga aja. buat jaga-jaga. Udah bagus Files ya. good, files good. Ya, cus. Ya, itu ya. Biasa tuh. Next. Gerakan saat memakai kaos. Oh ya. Gerakan saat memakai kaos. Ya. Dari mana dulu? Biasanya yang mana dulu? Oh, Apa? biasanya tangan dulu, kepala. I see. Oke. Oke. Mudah Baru aja. celana. Ya udah cukup. Iya, benar. Kita tangan Kaos aja. Ya kayak orang pada umumnya ya. Iya, sebelum makainya. normal sih. Normal. Emang lu berharap apa? Ya ini pertanyaannya asu juga. Nomor Next. 5 nih. Ah. Coba gerakan pertama yang dipikirkan saat harus acting marah. Oh ya benar. 3, 2, 1, action! Cut! Karena harus Cus dari dalam hati. cus ya. Dari dalam hati. Cus. Dari dalam marah itu harus dalamnya. Oh dalamnya. Kalau terlalu terlalu Oh iya. Yang lu panggil tuh emosi apa kan biasanya Iya. aktor iya, tuh bagus selalu tuh. memanggil emosi kan, mau sedih, marah tuh ada momen yang dipanggil. Kalau Iya. marah tuh apa? mengingat belum ada upaya untuk keadilan di negara ini. Iya. Gila, negara ini mau dibawa kemana kalau keadilan tajam ke atas, tumpul ke bawah. Kebalik. Salah. Ya ke jalan yang benar dong itu berarti. Iya benar, salah. Ya tapi itu tadi sudah kita lihat. Silakan. Oke. Kreatif di kesimpulannya berarti Adik Riting ini bisa bergabung dengan kami di Super Slay Squad. Apa itu Super Slay Squad? Anak-anak yang tidak pintar, Kocak-kocak ngobrol. tidak berusaha keras, oke. tapi Iya. selalu penuh dengan keberuntungan yang bikin kita jadi sukses. Tapi itu kita. Luar biasa. Lu di Slay Squad juga? Lupa sih. Ya sudah kalau gitu jangan lupa tonton film Kakak Bos tanggal 29 dan kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Ari Grete. Sampai jumpa lagi di konten-konten MOS berikutnya. Dadah. Dadah.